dari kelompok ini yang berhasil lulus doktor ilmu hukum ya di Cambridge ya kalau di Inggris, dan pulang ketika kemerdekaan Amerika dia ada anggota parlemen, salah satu yang merumus konstitusi India. Tapi beliau melihat bahwa dalam prakteknya diskriminasi terhadap kelompok mereka itu masih sangat kuat. Lalu akhirnya mencari ya, dari sisi spiritual, lalu akhirnya menemukan bahwa jawaban dari beliau adalah kelompok ini harus kembali ke agama Buddha, ya, menentang sistem kasta. Jadi orang-orang Dalit ini umumnya kalau mau keluar dari sistem itu mereka pindah ke Kristen atau Muslim. Nah, belakangan pindah ke Buddhis. Ya. Jadi oleh Dr. Ambedkar tahun 14 Oktober 56 ya, beliau resmi mengambil wisuda di Sarana ya, Pancasila. Setelah itu beliau bersama-sama 5, itu adalah konversi yang paling besar yang dikatakan 500.000 orang yang mengikut beliau dari kelompok kasta, dari kelompok atas level ini mengambil wisuda ya, jadi Buddhis. Dari kalau saya sebagai Buddhis dan mengambil yang 22 janji ya, 22 janji kalau ada ya, ada list ya, 22 janji Ambedkar itu awalnya tidak lagi mempercayai ya, dewa-dewa Hindu, tidak lagi menjadi umat Hindu ya, tidak mengakui sistem kasta dan segala macam. Ada 22 ya. Jadi usaha untuk keluar dari diskriminasi sosial dari India. Namun usaha ini sampai sekarang pun belum begitu berhasil ya. Di India sistem kasta yang sudah ribuan tahun itu sangat kuat ya. Jadi kelompok Dalit ini yang menjadi kelompok Buddhis baru ya. Konversi berikutnya yang besar-besaran puluhan ribu, ratusan ribu sering terjadi ya. Jadi umat Buddha India sekarang mayoritas ada dari kelompok ini. Sebenarnya ini juga memberikan kesan sehingga agama Buddha India itu ya jadi agama yang terpinggirkan ya, karena mayoritas pengikutnya adalah kelompok dari kasta benda. Itu karena kekuasaan Hindu yang demikian mengakar. Ya. Walaupun mereka konversi ke Buddhis, diskriminasi tetap terjadi ya. Konversi ke agama manapun, diskriminasi dari kelompok Hindu terhadap mereka masih sangat besar. Lalu usaha bangkitan agama Buddha di India lainnya adalah dengan datangnya pengungsi Tibet ya, Dalai Lama dan para pengungsi Tibet ya, mendirikan pusat dharma ya di banyak tempat, dan yang pusatnya di Dharamsala. Jadi base camp dari Buddhism Tibet sekarang boleh dikatakan dari Tibet pindah ke India. Semua mainstream Buddhis wihara-wihara utama di Tibet sudah pindah ke India. Jadi di Tibet tetap ada wihara utamanya, tapi lama besarnya nggak ada di sana. Ya, guru besarnya ada di India. Sebagian kalau tidak ada urusan politik dengan China, mereka masih bisa pulang ke Tibet. Tapi kalau ada urusan politik dengan China, di ban, nggak bisa masuk. Di Dalai Lama nggak bisa masuk lagi ke China. Beberapa yang tidak punya ikatan, ya tidak terlalu banyak politiknya, ya tidak di ban, masih bisa masuk. Seperti Taisitupa Rinpoche masih bisa masuk. Beberapa Rinpoche masih bisa ajar di Tibet. Lalu kelompok yang lainnya adalah tadi Triratna Buddhist Order, itu tadi yang didirikan oleh Sangkaraksita ya, dulunya bernama Friend of Western Buddhist Order. Di India nama organisasinya Triratna Buddha Mahasangha ya. Mereka banyak melakukan kegiatan sosial ya, mensupport kelompok Dalit ini. Pengikutnya di India katanya sekitar 400.000 orang, cukup besar ya. Jadi, membangun sekolah, memberikan pendidikan dan usaha secara mendidik secara ekonomi ya, karena
perekonomian mereka. Lalu kita lihat ke Taiwan, ke China sendiri. China termasuk Taiwan. Anak muda di China itu mengalami pukulan yang sangat berat adalah ketika revolusi komunis dan dilanjut dengan revolusi kebudayaan. Ya. Revolusi kebudayaan benar-benar mencabut akar budaya orang Chinese, orang Tionghoa di Cina daratan. Jadi banyak wihara yang ditutup, ya. Jadi walaupun tahun 79 mulai dibuka kerannya, orang Buddha mulai bisa kembali, tapi karena ada satu generasi yang hilang, ya. Bukan satu generasi, bukan dua generasi yang hilang, pendidikan monastiknya terputus. Sekarang baru ingin dibangkitkan kembali. Memang ada beberapa biksu-biksu yang cukup berdedikasi di Cina daratan, tapi saat ini secara kualitas latihan, kita bilang kualitas monastiknya di Tiongkok Cina daratan sendiri masih butuh waktu untuk dibangun, ya, masih butuh waktu untuk dibangun. Apalagi dengan sistem komunis, ya, yang saat ini sistem ekonomi bebasnya, orang-orang Cina itu hanya memandang ke depan. Istilahnya tulisan saya memandang ke depan, tapi bahasanya mirip Wang Qian Kan, ya, hanya melihat duit, ya, Wang Qian Kan, ya, melihat ke depan, ya, hanya melihat duit, ya. Jadi materialistiknya itu luar biasa, ya, dari sisi itu, sehingga pengembangan dari sisi spiritualnya itu karena faktor revolusi kebudayaan puluhan tahun, ya, nilai-nilai Konfusius hilang, ya, nilai-nilai Buddhis hilang, ya. Jadi untuk menanamkan kembali ini sekarang tambah susah, ya, karena sekarang semuanya Wang Qian Kan, ya. Jadi, ya, wihara di Tiongkok juga kadang-kadang agak terlalu materialistik, ya. Saya katakan di tempat penerima tamu di belakangnya ada daftar harga, Anda mau sembahyang apa, harganya berapa, ya, itu yang dikritik oleh guru-guru besar yang membuat degradasi kaum muda di Tiongkok karena itu. Tapi sekarang di Tiongkok prakteknya itu terang-terangan begitu, ya. Jadi ya butuh, ya, masih butuh waktu. Walaupun saya mengenal beberapa biksu yang cukup punya integritas, punya latihan yang cukup bagus, ya, gitu. Dan juga ada beberapa wihara yang latihannya cukup bagus, ya, tapi ya itu masih butuh, ya, proses, dan itu berat, ya, di Tiongkok. Walaupun saya cuma pernah pergi sekali, tapi saya merasakan sekali, ya, di suatu wihara yang dikatakan paling besar di Xiamen, ya, orang-orang yang bersembahyang rame, gitu kan, ya. Tapi yang benar-benar mengerti Buddhis kayaknya tidak banyak, ya, yang benar-benar menyapa, ya, berajali kepada Buddha, tidak. Semoga di kita tidak seperti itu, ya. Kadang-kadang saya sedih juga deh, kayaknya kalau lagi rame kayak gitu, cengkeng yang banyak yang sembahyang ke atas, tapi sama biku cuek-cuek aja, ya. Malah pak, kok, gitu. Itu menyedihkan. Kadang-kadang saya duduk, kok itu mau ke itu kemana? Saya lihat sebentar. Itu tanggung jawab kita, ya, perlu memberikan pendidikan, ya. Itu jadi dia kayak anak, ya. Itu peringatan bagi kita, warning bagi kita, ya. Jangan sampai terjadi seperti di sana. Setelah revolusi komunis tahun 49 itu sebenarnya pemerintah Republik Kuomintang nasionalis pindah ke Taiwan sampai sekarang, ya. Biku-biku besar ikut pindah, ya. Hanya beberapa yang tidak keluar, yang saya masuk Shuyun, ya, Shuyun Lakusan tidak mau pindah, ya, tidak mau keluar, ya, dia meninggal di Tiongkok di usia 128 tahun, 56. Tapi murid-muridnya semua pindah keluar. Salah satu Master Shetwa yang tadi ke Amerika, ya, murid yang lain ke Taiwan, ya. Umumnya datang ke Taiwan atau ke Hong Kong, ya. Dan saat ini Taiwan bisa jadi disebut sebagai pusat praktek dan studi Chinese Buddhism, ya. Jadi
Pas sampai sekarang walaupun Tiongkok udah mulai maju, tapi secara mainstream Chinese Buddhism pusatnya masih di Taiwan. Ya, saat ini ada yang di orang Taiwan disebut Sida Sato, ya, 4 gunung besar, ya, 4 perguruan besar di Taiwan. Ya. Monastiknya cukup banyak, ya. Misalnya Fo Guangsan anggota sangganya ada sekitar hampir 2000 orang. 90% adalah biksuни. 90%. Di Taiwan biku itu minoritas. Ya. Di Taiwan istilah orang Taiwan jadi biku itu home, ya. Jadi biku itu berharga, precious, karena sedikit. Ya. Nah, biksuninya banyak. Nah, Taiwan kebalikannya. Ya. Taiwan biksuninya 4:1 mungkin, ya. Jadi di Fo Guangsan yang mungkin jumlah biksuni sekitar 80% sampai 90%. Ya. Itu adalah wihara ordo yang paling besar, ya, punya cabang di hampir seluruh dunia. Indonesia juga ada, ya, di Medan. Lalu yang kedua adalah Dharma Pakusang, ya, Asuseng, ya, gak begitu besar, bikuninya 200-an orang, ya, 200 orang, juga mayoritas juga biksuni. Lalu ada Chong Tai San, ya, dari Master Wei Jue Lao Sang. Chong Tai San bikunya juga kalau nggak salah 1000 orang, ya, 1000 orang. Kalau Chong Tai San dia di luar negeri tidak terlalu terkenal, tapi di Taiwan cabangnya cukup banyak. Lalu yang paling terkenal ya Ciji, ya, Ciji Gongde Hui, ya, Ciji Foundation, ya, di Indonesia sangat besar, ya. Umumnya bergerak di kegiatan sosial, ya, bisa cengyan, biksuni cengyan, ya, satu-satunya ordo biksuni yang paling besar. Ya. Tapi jumlah biksuni mereka juga nggak banyak. Kalau tidak salah, paling cuma 200-an, ya. Karena Ciji itu sebenarnya lebih ke organisasi umat awam, ya. Biksuninya hanya sebagai spiritual guidance. Ya. Biksuninya sendiri selain Master Cheng, ya, dan beberapa muridnya yang lain tidak terlibat di organisasi Ciji. Umumnya latihan, ya, di wiharanya di Hualien, ya, Qingzutang, ya, hanya latihan, mengerjakan kerajinan tangan, bikin makanan kesehatan yang dijual, dan dananya buat Ciji. Ya. Latihan biksuninya di sana seperti itu, yang masih sangat tradisional. Ya. Tapi biksuninya tidak terlibat di organisasi Ciji, hanya beberapa yang saja yang terlibat. Ya. Berbeda kalau di Fo Guangsan, Pakusang, Chong Tai San, ya, tiga ini adalah ada biksuninya juga ada biksu, ya, umumnya masih dipimpin biksu, ya, tapi pergerakannya di semua bidang. Lalu kita lihat ke Jepang, ya. Jepang, ya, kalau kita lihat Jepang sebenarnya kan agama Buddha di Jepang cukup menjadikan juga sih, ya, tapi ya begitulah, ya. Setelah restorasi Meiji, ya, menjadikan Shinto sebagai agama resmi, agama Buddha banyak mengalami perubahan yang drastis. Walaupun agama Buddha sekarang di Jepang masih mayoritas, ya, masih sekitar 70%. Tapi restorasi Meiji menghapus sistem monastik. Jadi di Jepang tidak ada biksu sangga lagi. Ya. Biku di Jepang berganti menjadi biku pandita awam, ya. Mereka pakai jubah hanya waktu upacara, boleh berkeluarga, ya. Di wihara diwariskan dari ayah ke anak atau ke mantu. Ya. Walaupun beberapa wihara praktek seperti beberapa wihara Zen masih ada biku-biku yang, ya, dengan pandita yang tidak menikah, gitu, ya. Tapi mereka bukan biku lagi karena mereka hanya menerima 10 sila bodhisattva, ya, 10 sila bodhisattva. Nah, bagian tentang kalau sila bodhisattva yang diterima oleh biku, bagian tentang sila ketiganya itu adalah selibat, ya, bukan kami Sumisasara tapi Abhidhamma Acharya. Nah, tapi di dalam tradisi Jepang yang mereka terima sebenarnya sila umat awam, ya. Jadi sistemnya seperti itu, ya. Kalau dengar-dengar, saya belum bersentuhan, tapi tradisi biksuni di Jepang, biksuninya tetap nggak boleh menikah, ya.
Tapi sistem penabisannya saya jadi nggak jelas ya, karena gak ada bikunya, sistem penabisannya hanya putus ya. Jadi mereka juga biksuninya juga hanya terima 10 sila. Ya, cuma mereka kalau untuk wanitanya tetap nggak boleh nikah. Ya, untuk tradisi kris kepanditaannya bikunya menikah. Sebenarnya itu mulainya sebelum restorasi Meiji sudah ada yang mulai. Ya, yang mulai duluan itu dari sekte Jodo Shinshu. Ya, sekte Pure Land. Ya, maka itu terpecah Jodosu dan Jodo Shinshu, Pure Land dan atau Pure Land cabangnya lagi. Itu ceritanya ada satu biksu muda yang sangat ganteng, ya, pintar, terkenal, ya, ditaksir oleh putri shogun. Ya. Pemerintah Jepang sebelumnya kan diperintah oleh shogun. Ya, shogun itu panglima yang berkuasa. Ya, putri shogun itu naksir sama biksu namanya siapa ya? Qinghuang kalau nggak salah. Ya. Bahasa Jepangnya nggak tahu lupa. Ya. Lalu si shogun ini datang ke gurunya, nanya, kan praktek Pure Land kan, info mau ke tanah suci. Ya, si shogunnya tanya ke gurunya, suhu, info itu untuk ke tanah suci harus jadi biksu nggak? Pertanyaan langsung. Oh enggak, umat Nyenfo juga bisa ke tanah suci. Oh betul ya. Nah, kalau gitu murid kamu ini jadi mantu saya aja deh ya. Nah, tapi saya nanti bangun satu wihara di samping. Ya dia tetap boleh ngajar ya, tapi dia harus nikah sama putri saya. Ya, gurunya bohong ya, ini pemimpin tertinggi ya. Kaisar aja takut sama dia. Ya udahlah, merit akhirnya bangun satu wihara. Ya, itu wiharanya bertetanggaan ya di Jepang, di daerah Nara ya, di daerah Osaka. Ya. Itu jadi satunya dari Jodosu yang punya gurunya tetap mempertahankan tradisi monastik dan muridnya mendirikan Jodo Shinshu. Ya. Nah, ini mulailah tradisi biku boleh nikah ya di Jepang. Nah, pakai jubah biksu, ya, rambutnya agak panjang sih ya. Nah, jadi mulai tradisi itu dari Jodo Shinshu, beberapa perguruan juga ikut-ikut begitu ya, sampai dengan restorasi Meiji sistem monastik dihapus. Ya. Tapi dalam perkembangannya setelah restorasi Meiji, Jepang banyak menyerap budaya Barat masuk sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan Buddhis ya dari segi scholar, penelitian terhadap kitab suci, penelitian terhadap agama Buddha di Jepang boleh dikatakan paling bagus. Karena orang Jepang teliti ya dalam meneliti. Jadi di Jepang dibangun beberapa perguruan tinggi Buddhis ya dari masing-masing sekte. Ya, agama Buddha di Jepang sangat sektarian. Ya, agama Buddha di Jepang sangat sektarian. Ya, jadi kalau kamu bagian setelah restorasi Meiji juga dengan setiap keluarga itu terdaftar di satu wihara. Ya. Jadi kalau kamu bagiannya terdaftar di wihara Zen, ya kamu umat Zen. Kamu terdaftar di wihara Pure Land, kamu umat Pure Land. Ya. Sistem di Jepang seperti itu, sangat sektarian. Ya. Jadi perkembangan penelitian Buddhis di Jepang sangat bagus ya. Banyak yang belajar agama Buddha secara keilmuan yang belajar ke Jepang. Ya. Tapi kalau biku-biku mau belajar ke sana, disaranin kalau sudah mantap. Kalau enggak, banyak yang ke sana lepas jubah. Termasuk yang dari STI ada satu, ya dari sangka tetangga kita di sini ada satu yang kirim ke Jepang juga akhirnya lepas jubah. Ya. Waktu itu misalnya guru saya kalau Mas Seng ya, waktu beliau tahun 60-an mau belajar ke Jepang, gurunya agak larang. Karena banyak kasus ya yang dari Taiwan waktu itu belajar ke Jepang, banyak yang nggak pulang. Ya, beliau waktu belajar ke Jepang, Mas Seng ya waktu belajar ke Jepang juga punya cerita-cerita bahwa oleh gurunya, dosennya itu ya biksu Jepang ya, punya wihara, punya itu mau dijadiin mantu katanya. Ya. Ini pinter orang ini ya, mudah pinter. Ya, kamu jadi mantu saya aja lah, masa pulang ke Taiwan katanya. Mau dikasih wihara. Tentunya tekad beliau kuat ya sehingga tidak jadi mantunya orang Jepang. Ya, jadi kalau yang mau menikah ya jadi biku Jepang ya.
Dan jadi biku kayak saya nggak boleh nikah, jadi biku Jepang. Tapi saya di budayanya kita nggak mengembangin Jepang, Anda cari ke tempat lain, boleh lah, apa-apa. Ya dulu ada satu waktu pertemuan nasional, internasional Sangha, ada satu dari orang Singapura ya, dia jadi biku, jadi biku di tradisi Jepang. Lalu ada seorang biksuni, ini intermezzo, ada seorang biksuni Taiwan yang dengan polosnya bertanya, jadi kamu pengen nikah? Jadi suasananya jadi tidak enak gitu. Ya. Lalu di Jepang juga muncul ya gerakan agama-agama baru ya, yang umumnya adalah pecahan dari Nichiren atau Tentai dan Jodo atau Jodo Shinsu. Itu campuran, ya. Campuran Shinto, Buddhis dan Kristen. Ya. Salah satunya yang paling ekstrim, yang paling besar Soka Gakkai ya, Nichiren. Itu adalah pecahan dari Nichiren Shoshu. Lalu ada Sugyo Mahikari, itu adalah campuran dari Jodo dan Kristen ya, Pure Land dan Kristen. Lalu ada yang paling dulu sempat heboh tahun 90-an, Aum Shinrikyo, yaitu praktisi ya, New Age juga ya, lebih ke tantra dan sedikit Kristennya juga ya. Tapi sangat keras ya, sampai waktu tahun 90-an ya, menyebarkan gas-gas beracun di beberapa stasiun MRT, sampai baru-baru ya, berapa tahun yang lalu pemimpinnya baru dihukum mati, dieksekusi ya. Di kurung puluhan tahun baru dieksekusi. Nah, alirannya sempat dilarang, tapi di internasional juga masih ada beberapa pengikutnya. Lalu ada Tenrikyo, Shinrikyo, itu ada campuran Kristen dan Buddhis. Ya, jadi selain di Amerika, di Asia kelompok yang New Age ya, agama-agama baru ini di Jepang termasuk banyak ya. Ya di Taiwan juga ada ya, tadi di bagian Cina lupa dimasukin ya, di Taiwan juga ada, dan beberapa berkembang sangat pesat di Indonesia ya, seperti kelompok dari Mr. Lu ya, kita nggak usah sebut kelompoknya apa ya. Terus ada kelompok yang mengaku-ngaku bahwa ajaran dari Buddha yang akan datang ya, juga ada. Lalu di Taiwan juga ada kelompok satu wanita Vietnam ya, yang sekarang umumnya base campnya sekarang pindah ke Amerika semua ya, headquarternya ada di Amerika ya, yang mengajarkan tentang meditasi Kuan Yin ya. Itu juga berkembang, 3 ini berkembang di Indonesia. Ada beberapa lagi yang tidak berkembang di Indonesia, cukup punya pengikut cukup signifikan. Di Taiwan ada beberapa. Jadi sangat banyak ya kelompok-kelompok agama baru ini ya, jadi ya, kita dalam berinteraksi itu kita juga harus tahu ya mana yang makanya itu saya katakan interaksi dengan kultur, dengan itu kita harus benar-benar memahami Dharma, sehingga yang diajarkan nah, itu adalah benar-benar sesuai dengan Buddha Dharma ya, sesuai dengan yang diajarkan. Kadang-kadang hasil praktek seseorang melenceng dan merasa itu dalam praktek juga sering ada terjadi seperti itu ya, sehingga hasil prakteknya melenceng dan akhirnya berkembang menjadi ajarannya juga yang ada miring ya, kutip sesat ya. Ada banyak yang seperti itu dalam sejarah perkembangan Buddha, banyak sekali muncul seperti itu. Jadi kembali lagi kita harus membuktikan ya, saya menggunakan istilah dari Master Insun, membuktikan suatu ajaran dengan Dharma ya. Membuktikan ajaran Buddha dengan Buddha Dharma ya. Lewat disebut Tri Dharma Skill ya, Tilakana ya. Maka itu Sampain ya, Sio yang membuktikan bahwa itu Dharma atau bukan. Ajaran itu harus berisi tentang ajaran harus adalah ajaran anicca, anatta, suatu sunyata, dukkha atau nibbana. Ya. Oke, lalu perkembangan belakangan juga ada perkembangan yang sangat populer ya di Barat dan di Asia yang disebut Engage Buddhism. Istilah ini dipopulerkan oleh Penerbit Singatan ya, Engage Buddhism. 入世佛教，salah
salah tulis. Oh, saya kebalik ya. Ya, kebalik, sorry. Ya, yang pinginnya ini dibalik ya. Nah, ya ini rusi sosial, ya, agama Buddha yang masuk ke dalam dunia, ya. Tapi sebenarnya akarnya itu dapat ditemukan dari ide masa Taishu, yaitu Renjian佛教, ya, Renjian佛教atau Humanis Buddhism. Ya. Jadi dari kalau di dalam tradisi Chinese, kelompok yang dari keturunan masa Taishu, misalnya Owangsang, Pakusang, ya, Dharmadram dan Siji, yaitu sangat menganut paham ini bahwa agama Buddha adalah untuk manusia, agama Buddha adalah untuk dunia ini, ya, bukan untuk orang mati. Ya. Thai, kata Tirapan, terpengaruh oleh tulisan-tulisan masa Thai juga mengungkapkan tentang rules sosial engage Buddhism, satu istilah bahwa agama Buddha yang terlibat langsung, ya, peduli terhadap manusia dan lingkungan hidup. Jadi tokoh-tokoh English Buddhism ini, ya, ada Tirapan, di Thailand ada Sulak Sewaraksa, ada Bhikkhu Cheng ya di Taiwan, ada Dalai Lama, dan banyak lagi. Oke, saya rasa untuk hari ini cukup ya. Sesi terakhir kita kasih waktu untuk tanya jawab, ya. Iya, ada bagi kita tepuk tangan, aplaus untuk dahulu. Tak terasa ya, pembahasannya cukup seresat, serius ya, tapi cukup santai, nggak apa-apa. Kita buka sesi tanya jawab barangkali. Ya, satu, langsung ya. Selamat malam, Su. Kalau saya karena yang pertama agama Buddha sekarang ini banyak buku-buku diterjemahkan itu berasal dari biksu-biksu atau ilmuwan dari negara barat yang membuat buku-buku itu ya. Jadi dan juga mengenai apa di Asia itu kan lebih banyak diperhatikan pada acara ritual saja. Sekarang dari barat banyak kan untuk menggali ajaran agama Buddha namanya praktek ya. Kalau di negara barat yang tadi apa yang tinapang itu yang privilege itu kan katanya agak sedikit modern kan, banyak ada buku yang biksu yang agak sedikit berkaitan dengan tradisi apa namanya Jepang, itu agak bertentangan ya, saya jelaskan. Pertanyaannya tadi apa yang pertama? Selain tentang ajaran dari Bante Tinggal Am yang agak bertentangan, mungkin ada beberapa kritik. Yang pertama itu hanya komentar ya, pertanyaan. Tapi ada sedikit mungkin perlu dikomentari ajaran-ajaran ritual dengan ajaran-ajaran praktek. Oke. Sebenarnya kita tidak menolak ritual ya. Jadi saya katakan tadi, kalau orang Barat kan tidak tertarik ritual karena itu bukan bagian dari kultur mereka. Ya. Tapi kalau kita di Asia, ya, kecuali sekarang kita kebanyakan didikan Barat juga, gitu kan ya. Saya termasuk tidak suka ritual, tapi saya bisa menghargai ritual dan saya juga bisa enjoy praktek dengan ritual itu karena saya orang Asia. Ya. Saya tidak suka sembahyang panjang-panjang, jujur. Ya. Tapi kalau suruh saya sembahyang panjang-panjang, saya juga bisa enjoy sebagai praktek, sebagai latihan. Ya. Walaupun dulu saya sangat menantang, belakangan saya melihat bahwa itu adalah latihan. Ya. Ritual-ritual Asia yang di agama Buddha Asia itu semua adalah praktek dharma, itu semua adalah praktek meditasi. Ya. Cuma kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Ya. Menyikapinya dengan bijaksana, tidak menganggap bahwa melakukan ritual itu terus karma kita beres, selesai. Ya, misalnya di dalam tradisi Mahayana banyak paichan kan ya. Ya. Ada pai 7 hari yang mengkausan seluruh karma Anda bersih. Hebat sekali. Ya, kecuali Anda berlatih dengan sungguh-sungguh
selama 7 hari itu Anda mencapai pencerahan. Ya. Nah, tapi kalau belum ya, tentu kita dapat kebahagiaan kalau kita bisa praktek dengan sungguh-sungguh. Ya, itu suatu praktek dharma yang sangat dalam. Ya, praktek dharma lewat gerak, lewat suara, ya, lewat chanting. Ya, itu suatu praktek yang sangat khas Asia dan sebenarnya juga ada di dalam tradisi agama lain, di Katolik ya, lewat chanting juga banyak, dalam tradisi Muslim juga banyak. Jadi kita harus tidak ada pertentangan ya, di Asia tidak ada pertentangan. Kalau kita bisa melihatnya itu dengan baik, kita tidak ada pertentangan ya, tidak ada pertentangan dengan orang-orang yang sekarang, umat-umat yang sekarang lagi diangkeng dengan Anda yang sedang dengar ceramah di sini. Semua sama-sama praktek dharma. Mungkin mereka dapatnya lebih banyak. Namun mereka serius ya meditasinya. Ya. Anda di sini dengar saya berbicara tidak terlalu menarik, bosan, Anda ketiduran, nah, tidak serius ya, Anda tidak dapat. Ya. Apa gitu kan? Jadi malah bingung dengerin, tambah puyeng. Di sana mereka lihat pulang happy, Anda pulang bingung. Nanti bicara apa gitu kan? Nah, itu di sana dapat lebih banyak. Nah, ya. Jadi kita harus tidak ada diskriminasi dalam hal praktek. Lalu tentang ya agama, bentuk-bentuk ajaran baru, ya ada yang menentang, ada yang tidak suka, wajar-wajar aja, bukan ya? Nah, tapi kita yang harus membuktikan sendiri. Ya ada beberapa ketika kita mulai memperkenalkan misalnya dari tradisi Plavlis, tapi ajaran-ajaran pada Tirthan, ada beberapa biku ya, yang tidak suka, terang-terangan menentang, mengatakan sesat, mengatakan tidak benar, boleh-boleh saja. Tapi apakah orang yang mengatakan sesuatu itu sesat sudah benar-benar meneliti secara mendalam, sudah benar-benar bersentuhan dengan ajaran ini? Nah, itu yang harus kita lihat ya. Jadi jangan gampang memvonis ya sesuatu itu sesat. Makanya saya selalu mengatakan dalam tanda kutip ya. Saya mengatakan agama-agama New Age dan lain segala macam itu ya, itu dalam tanda kutip ya. Buktinya banyak mendapatkan manfaatnya ya. Walaupun dari sudut pandang saya misalnya suatu ajaran, misalnya beberapa ajaran yang mengatakan mengklaim ajaran dari budaya akan datang, ada beberapa yang klaim dengan metode tertentu, ada yang mengklaim bahwa dia adalah Buddha ya. Bahkan minggu lalu pengikutnya baru berkunjung ke sini ya. Itu ya, itu oke aja ya. Tapi dalam sudut pandang saya ada sesuatu yang salah di situ. Tapi terhadap misalnya guru-guru besar yang mengajar dengan metode yang lebih kontemporer, misalnya Bante Tirthan, misalnya sama Seseng ya sendiri, beliau mengajar di Taiwan itu sangat tradisional, ya. Tapi ketika beliau di Barat dengan audiens Barat, itu bisa sangat berbeda bentuk yang disampaikan, bentuk luarnya, ya, sangat demokratis. Ya. Jadi tergantung audiensnya. Ya. Jadi bagi saya yang bisa bersentuhan langsung dengan Bante Tirthan, ya bersentuhan langsung dengan metode ini. Bagi saya metode ini sangat luar biasa ya. Dengan cara yang baru tapi tidak bertentangan dengan hakikat dharma itu sendiri ya. Orang lain mau mengatakan itu salah, ya silakan Anda buktikan dulu ya. Iya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi metode tidak perlu dipertentangkan. Mungkin sedikit tambahan boleh Bante, saya komentarin sedikit mengenai tambahan dari saya mungkin mengenai kepada penanya itu. Semula saya juga melihat figur dari Bante Thich Nhat Hanh begitu sederhana ya, memberikan pelajaran ataupun praktek dari meditasinya itu sangat-sangat sederhana sekali, dan saya merasa gampang, buat saya gampang. Saya pernah ikutin, tapi belakangan setelah saya melihat beberapa buku-buku dia, ada beberapa buku dia itu juga lebih ke arah semacam kayak karya sastra yang bisa memberikan penjelasan dalam bahasa yang sangat membumi. Nah, kemarin ada satu buku yang baru kita launching, terbitan Karania, Memahami Jalan Pikiran. Itu karangan dari Bante Thich Nhat Hanh juga. Nah, di situ baru terlihat kualitas dari seorang guru besar yang namanya Guru Besar Zen.
Di situ dia bisa membahas segala macam bentuk-bentuk pikiran, sangat detail dan sangat luar biasa. Di situ baru saya melihat dia bisa menempatkan diri pada berbagai kalangan. Itu kira-kira tambahan dari saya. Mungkin kita buka penanya berikutnya, ya Pak Menteri. Selamat malam Bante. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bante yang kita beberapa kali mengikuti kursus Dhamma para Buddha, paling tidak dalam menambah pengetahuan saya tentang Buddha Dhamma. Tapi mungkin ada yang ketinggalan Bante, saya nggak tahu. Saya sedikit tanya tentang Buddha Dhamma. Mungkin dipelajari beberapa sektor ataupun diterjemahkan beberapa sektor, apakah dia Theravada, Mahayana, ataupun Tantrayana. Terus apa masih mengacu ke kitab Tripitaka? Apakah dia Sutta Pitaka, Vinaya ataupun Abhidhamma? Dan diterjemahkan bermacam negara dan bermacam bahasa. Jadi singkat saja saya tanyakan itu, apakah terjemahan ataupun tafsir-tafsir itu semua itu sama atau disesuaikan dengan negara dan terjemahnya atau sesuai dengan kebudayaan setempat? Terima kasih Pak siapa? Andri. Pak Andri kemarin ikut kelas-kelas sebelumnya? Ikut Bante. Sebelumnya ikut ya. Sebenarnya di kelas-kelas sebelumnya saya sudah jelaskan ya, ada satu bagian yang tentang Tripitaka. Di waktu kelas tentang Buddhism Chinese, saya katakan ada satu ya Tripitaka Chinese ya, tidak sama persis dengan Tripitaka Pali ya, juga dengan Tripitaka Tibet ya. Jadi sebenarnya Tripitaka umat Buddha sekarang itu ada tiga sumber ya. Satu adalah sumber Chinese yang dari terjemahan seluruh dari India, dari bahasa Sanskerta, dan itu komplit dari berbagai sektor di India yang masih tersisa. Lalu Tripitaka Pali ya, adalah kelompok dari Visvajawada ya. Di sana adalah kitab suci dari Visvajawada yang diwariskan sampai sekarang. Lalu kitab Tripitaka Tibet ya, Tanchu dan Tanchun, itu umumnya adalah dari Buddhism Tibet ya, Buddhism Vajrayana dan Mahayana akhir ya, dan beberapa dari Mula Sarwastivada. Jadi apakah sama? Tentu tidak sama ya. Masing-masing tiga tradisi utama itu acuan ke kitab sucinya berbeda ya, berbeda tapi sama gitu kan ya. Misalnya kalau acuan ke kitab suci Chinese, di dalamnya mencakup agama yang ada di Nikaya Pali, Vinaya yang ada juga di Nikaya Pali, ada juga Abhidharma ya dari Sarwastivada ya. Tapi ada kitab-kitab lain yang kitab-kitab Vaibhulya ya, kitab-kitab dari Mahayana, nah, lalu kitab-kitab komentar ya dari tradisi India yang lain yang tidak ada di kitab Pali ya. Di Tibet juga begitu ya. Tibet saya katakan tadi ya, umumnya adalah kalau dari kelompok sektor-sektor mereka umumnya ngambil dari Mula Sarwastivada masuk Vinayanya. Nah, lalu Abhidharmanya ada atau enggak saya nggak tahu, tapi Abhidharma yang tadi dijelaskan Pak Baktiar yang dijelaskan oleh Thai itu Yogacara itu ada di Tibet ya. Lalu Madhyamika dan kelompok-kelompok Tantra ada di kitab Kajur Tripitaka Tibet ya. Jadi walaupun dari sumber ya tradisi utama, saya katakan tiga tradisi utama Theravada, Mahayana, dan Vajrayana, sumber kitab sucinya sedikit berbeda, tapi secara umum, secara keseluruhan itu dapat dikatakan dapat dibuktikan ya secara doktrinal. Kita membuktikan suatu agama, suatu mazhab itu adalah lineage yang tidak terputus dari Buddha, itu tentu lewat apa? Ya, Buddha mengajarkan
tri damasyo itu tadi soal faid. Ya, bahwa ajaran itu harus mengajarkan tentang anicca, anatta, dan dukkha atau nibbana, pembebasan akhir. Nah, untuk empat jalan utama, empat kebenaran mulia, 8 jalan utama. Ya. Maka itu sekalipun penjelasan misalnya tantra yang kita pakai tentang Adi Buddha, penjelasan tentang Adi Buddha yang sesungguhnya harusnya Adi Buddha yang non personal, ya, adalah sunyata itu sendiri, adalah dharma itu sendiri. Tapi kalau Anda tidak hati-hati, Anda terjebak ke dalam penjelasan tentang Adi Buddha yang personal, Anda terjebak kepada ada atta, ya. Ada yang abadi di situ, ya. Ada yang abadi juga di dalam Buddhis juga ada yang tentang nibbana itu, tapi ada yang tidak berubah, ada yang kekal, ya. Nah, jadi penjelasan tentang Adi Buddha itu sendiri bukan Tuhan yang personal. Kalau tentang ada Tuhan yang personal, ya, agama yang kita kembangkan di sini tidak sesuai dengan Buddhis lagi. Ya. Jadi seperti itu. Dalam tantra juga seperti itu. Ya, maka itu praktek dalam tantra memang banyak penyerap yang dari unsur-unsur Hindu, ya. Itu secara sekolah kita harus akui bahwa itu ada unsur belakangan, ya, menggunakan mantra dan segala macam, tentang meditasi terhadap satu figur idam misalnya. Nah, itu juga tetap kalau kita lihat secara dalam itu adalah latihan untuk memahami dukkha, anicca, anatta, ya. Tapi kalau tidak dijelaskan dengan baik, mudah terjebak ke dalam misalnya praktek menyatu dengan Brahma, menyatu dengan Bodhisattva yang dipuja. Itu mirip dengan konsep Hindu menyatu dengan Brahma. Itu ada satu atta, ada satu Mahabrahma di situ. Ya, ajaran Mahayana tentang misalnya Tathagata Garbha, ya, bahwa setiap orang memiliki benih Buddha, ya, yang berasal dari benih Buddha itu. Tapi kalau kita tidak menjelaskan dengan dalam lagi, kita tidak melihat dengan dalam lagi, itu bisa terjebak bahwa itu ada atta. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, ya. Maka itu kita harus lihat lebih dalam lagi. Oke? Ya. Pak Andre ini juga rutin hadir di Dharma kelas, ya. Jadi kita juga ada kegiatan rutin Dharma kelas minggu pagi jam 8.30 sampai jam 10, ya. Jadi mungkin sedikit lagi penting izinkan saya untuk mengomentari kalau kebetulan ini kemarin baru bedah buku, ya. Jadi bedah buku ini yang tadi saya sebutkan, memahami pikiran kita, karangan dari Bhante Thich Nhat Hanh. Di situ ada kata kunci dari Bhante Thich Nhat Hanh yang ingin disampaikan kepada pembaca maupun umat semuanya. Senyum katanya, ya. Jadi memang dia mengakui nanti bisa terjadi silang pendapat, tapi senyum saja, ya. Kita jawab dengan senyum saja. Dengan demikian kita sudah bisa membuat dua belah pihak itu lega, ya. Demikian tambahan sedikit. Oke, kita buka lagi penanya berikutnya. Ibu, ya, saya juga sudah menunggu nih Bu Devi, ya, aktivis kita. Terima kasih, selamat malam Bante, selamat malam semua. Tadi saya tertarik dengan perkembangan agama Buddha di Amerika. Tadi ada juga dari kelompok etnik, kemudian import, kemudian yang dikembangkan di Barat sendiri. Nah, itu dalam konteks keindonesiaan. Di Indonesia sendiri agama Buddha etnik tentunya, ya, yang terutama dari Chinese tradition. Kemudian juga sekarang seperti tadi Bante bilang, sekarang lagi zamannya agama Buddha import. Dan itu berkembang semua di Indonesia. Nah, dalam konteks ke-Indonesiaan, kita tahu bahwa di Nusantara pernah menjadi pusat kejayaan Buddhisme masa lalu. Kalau di Amerika mungkin baru masuk, ya, dan sekarang pun mereka sedang menggiatkan agama Buddha yang lebih kontekstual dengan budaya Barat.
untuk keindonesiaan di dalam konteks Indonesia. Tentunya Budayana, Sukong, Bante Asin sendiri sejak awal dengan berani, dengan pede mengatakan bahwa kita harus berani mengklaim sebagai agama Buddha Indonesia. Indonesia itu besar dan kita punya sejarah agama Buddha yang sangat besar di Nusantara. Dan kita bisa mengembangkan sebuah agama Buddha Indonesia yang berkepribadian Indonesia. Nah, ini sebuah tantangan tentunya, terutama bagi Budayana. Dimana saya lihat ya sampai tahap ini kelihatannya kita masih pada posisi ya agama Buddha import itu. Semua berkembang, semua belajar keluar, ketemu guru yang mana, mengembangkan guru yang dipelajari, termasuk kadang-kadang dengan budayanya juga dibawa. Nah, ini yang juga harus menjadi sebuah concern kita bersama, bagaimana mengembangkan agama Buddha dengan keindonesiaan itu. Saya merasa Budayana yang sudah usia 50 tahun ke 60 tahunnya, keindonesiaannya itu masih dalam tanda kutip, ya masih dalam hanya slogan aja ya. Nah, ini mungkin butuh satu usaha yang lebih keras untuk membuat agama Buddha yang sesuai dengan dalam konteks keindonesiaan dan mengembangkan agama Buddha yang mungkin pernah berkembang di Nusantara, walaupun itu anicca dan mungkin kita bukan mau mengembangkan agama Buddha purba, tapi ada satu link mungkin dengan agama Buddha Nusantara yang menjadi idenya Sukong itu, bagaimana kita terutama generasi-generasi ke depan ini membangun link tersebut gitu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Kita aplaus dulu. Silakan Bante. Ya, maka itu saya katakan butuh proses yang panjang ya untuk benar-benar melahirkan agama Buddha Indonesia. Saya katakan agama Buddha di Indonesia sendiri ya sekarang agama Buddha Indonesia itu sendiri ya link dengan agama Buddha di masa lalu ada ya, tapi link itu ya jujur sangat samar gitu kan ya. Nah, jadi interpretasi setiap orang juga berbeda gitu kan ya. Dan untuk bisa membangun suatu agama Buddha Indonesia yang seutuhnya itu sendiri ya saat ini butuh usaha keras dan concern kesana ada, tapi tidak belum maksimal ya. Jadi juga tahu bagaimana kondisi kita yang belum maksimal dan barriers itu katakan karena barrier orang yang kita memang saya katakan saya gak punya bakat jadi guru besar jadi untuk bisa membangun suatu agama Buddha saya butuh orang-orang yang punya bakat dalam ya, karena kita belajar di suatu tempat ya, pengaruh dari tempat itu atau kebudayaannya sedikit banyak masuk, termasuk sekalipun misalnya saya lihat sahabat-sahabat yang belajar tadi Elang Felix sekarang pun ya, pengaruh budaya Elang Felixnya itu juga ada gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana kita membawanya masuk ke dalam budaya kita gitu kan ya. Saya sendiri juga karena saya sangat Chinese gitu kan ya. Di satu sisi karena itu kenapa akhirnya saya pilih Chinese Buddhism gitu kan. Ya, walaupun secara culture nggak semuanya cocok gitu kan ya, tapi saya memilih itu. Kalau saya suruh pilih dulu saya mungkin pilihnya Theravada gitu kan ya. Nah, tapi lebih simpel ya, saya senang yang lebih simpel ya. Maka itu saya memilih Chinese Buddhism, saya juga memilih Zen ya. Jadi tapi bagaimana kita menerapkannya kembali dalam konteks misalnya sekarang di Indonesia ya. Butuh banyak orang, banyak yang duduk bersama untuk saya rasa untuk membangun ke depan bukan satu figur ya, tapi adalah satu sangga, satu komunitas yang bersama-sama merumuskan ya,
bagaimana, karena agama Buddha ke Indonesia itu sendiri, kita saat ini kita tidak mungkin melepaskan itu dari budaya Chinese-nya, ya. Karena yang duduk di sini 80% yang Chinese, ya. Walaupun mungkin yang benar-benar masih terpengaruh oleh kultur, ya, Chinese Buddhism tidak banyak, ya. Lalu di agama Buddha Theravada sendiri, ya, mau tidak mau itu adalah dasar, ya, yang sangat utama di Indonesia, ya. Kelompok yang sama mainstream di Indonesia. Lalu dari budaya Indonesia itu sendiri, ya, link ke agama Buddha Indonesia masa lalu dari sisi Vajrayananya, dari sisi tantranya, ya. Nah tentu, tapi saya juga tidak setuju kalau misalnya tantra Tibet itu yang di copy. Ya, sekarang ada beberapa perusahaan copy yang dari sana. Itu tidak sama persis, saya katakan, ya, tidak sama persis, ya. Bagaimana untuk link ke sana itu memang butuh waktu dan butuh proses, dan saya melihat proses itu masih cukup panjang, ya. Ya, nanti, ya, kita bersama lah yang bersama-sama menuju ke sana. Walaupun ya secara institusi saya katakan yang benar-benar konsen ke sana tidak banyak, ya. Yang benar-benar